Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Ihsan Ramadan. Saya absen 6 di kelas 11-8. Saya di sini akan membahas ulang tentang materi yang telah dijelaskan saat masa VOC, Republik Batav, masa pemerintahan Inggris, tanam paksa, dan politik pintu terbuka, dan yang terakhir itu politik etis. Dan kita akan dimulai dari masa kekuasaan VOC. Masa kekuasaan VOC di Indonesia yaitu dari tahun 182 sampai 162 1602 sampai 1709. Singkatan dari VOC yaitu Verenigde Oost-Indisch Compagnie, sebuah kongsi dagang atau perusahaan dan perdagangan Belanda di Indonesia. Kemudian masuk ke latar belakang. Latar belakang didirikannya VOC di Indonesia. Sebelum berdirinya VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia itu saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Saat itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan juga Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang-pedagang itu dalam satu kongsi atau organisasi, dan yaitu atau organisasi perusahaan milik Belanda dalam yang nantinya bisa menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prince Maurice sebagai wali negara Belanda VOC, akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, yaitu di Belanda. Dan VOC itu dikelola oleh Dewan 17 atau 7 pengurus pusat atau Heren 17. Heren 17 ini selain mengelola VOC, mereka juga menanamkan sahamnya. Dan tujuan utamanya didirikan VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang lainnya, kemudian mengatasi persaingan juga dari pedagang bangsa Eropa, terutama bangsa Spanyol dan Portugis, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian VOC itu mendapatkan hak istimewa yang disebut hak oktroy. Hak itu isinya yang berupa bisa mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, kemudian hak memerintah raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan hak oktroy, VOC yang berperan sebagai perusahaan dagang tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan VOC juga membentuk angkatan laut, kemudian berhasil merebut dan mengusir benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hongi Tochen atau pelayaran Hongi, yaitu pedagang Maluku tidak boleh menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Kemudian yang kedua, kebijakan kontinengen, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga kebijakan ekstripasi atau penebangan tanaman rempah-rempah agar produksi rempah-rempah itu tidak membludak atau berlebihan. VOC mulai terlilit banyak utang sejak tahun 1672
1873 dan mengalami pengeluaran yang besar untuk perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC gemar bergaya hidup mewah, terus mengedepankan kepentingannya masing-masing untuk berfoya-foya, untuk memperkaya diri. Tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC, inilah akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang-utang VOC pada tanggal 31 Desember 1878. Dan Belanda itu VOC itu resmi dibubarkan. Nah, setelah cerita yang itu setelah masa pemerintahan VOC, kemudian masuk ke masa pemerintahan Batav. Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, iya betul lah, mengeluarkan perintah-perintah melalui surat-surat yang dikenal dengan surat-surat Kew yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris bertindak cepat mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti di Padang Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batav tidak diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan bangsa Inggris. Kemudian Louis Napoleon, pemimpin Republik Batav, menunjuk seseorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels, seorang patriot atau pemimpin yang tokoh muda lah, yang sangat revolusioner. Pemerintah Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris, dan Daendels berusaha untuk menghapus feodalisme yang ada di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih dinamis, produktif demi kepentingan Republik Batav itu. Di mata rakyat, Daendels yang awalnya baik. Nah, seperti kata Bu Eva itu, Daendels itu melakukan kesalahan. Tetapi dia itu punya niat yang baik sebenarnya ya. Kemudian kita lanjut, di mata rakyat Daendels itu dianggap sebagai orang pemimpin atau diktator, terutama rakyat itu melihat Daendels itu sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika Daendels mengarahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan dan pangkalan. Hal ini telah membawa penderitaan kepada rakyat Indonesia. Selain penderitaan juga kemiskinan bagi rakyat Indonesia, bahkan banyak korban berjatuhan pada masa itu. Dalam bidang politik, Daendels membuat beberapa kebijakan seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Wettelvreden, yang sekarang kita kenal dengan daerah Jakarta, Menteng Jakarta. Membentuk kantor yang pengadilan di Batavia dan Surabaya. Mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda dan mengangkat bupati sebagai pegawai. Kemudian membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa,
peradilan untuk orang timur asing dan peradilan HAL untuk orang pribumi. Membuat peraturan memberantas korupsi tanpa pandang bulu pemberantasan korupsi. Kemudian Dendels ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintahan Belanda akibat kerugian VOC. Kemudian kebijakan yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintahan Belanda. Kesalahan terbesar yang dilakukan Dendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta. Dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Dendels untuk memperkaya diri. Karena orang Belanda itu gemar berfoya-foya. Akibatnya Dendels itu ditarik dari jabatannya. Setelah Dendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal Willem Janssens untuk menggantikan posisi Dendels. Dan Janssen ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki wilayah yang ditinggalkan oleh Dendels. Namun ternyata Janssen itu tidak bisa berbuat banyak seperti yang dilakukan si Dendels. Diharapkan oleh pemerintah Republik Batav, akibatnya serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Janssen. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Kemudian ada Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada bangsa Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan bangsa Inggris. Kemudian orang-orang Belanda dikerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, karena itu Belanda sudah kalah dari bangsa Inggris. Setelah itu kita masuk ke dalam masa pemerintahan bangsa Inggris. Pada 18 September 1811 seorang tokoh bernama Raffles ditunjuk. Kemudian dia itu membuat prinsip segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah, kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan. Nah sih gering si Gibran. Kemudian mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah kemudian harga sewa sesuai kondisi tanah menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles itu kurang memuaskan. Pada 1815 Raffles diganti John Vendal, namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 1829 Van den Bosch mengajukan usulan. Katanya harus melakukan penanaman di tanah jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan kepada pemerintah, pekerjaan diawasi penguasa pribumi.
penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran yang diberikan, maka semakin besar juga bonusnya. Penguasaan pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra pada 1860. Terbit 2 buku, yaitu System Construction dan oleh Franzen, Max Havelaar, oleh Douwes Dekker. Sejak itu, sistem tanam paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka. Sistem tanam paksa dihapuskan. Ekonomi diserahkan kepada swasta. Kemudian ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka. Perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampaknya memberi keuntungan kepada pihak swasta dan hasil itu mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir yaitu politik etis. Program politik etis yaitu edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai peralatan penduduk. Kemudian politik etis itu memiliki penyimpangan. Penyimpangannya itu edukasinya itu sebagai untuk tenaga kerja. Kemudian irigasi itu untuk mengairi perkebunan. Kemudian emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi. Dan itulah pembahasan yang saya tahu. Mohon maaf atas kurangnya, mohon dimaafkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.